Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan membahas tentang lapisan bumi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Miss Yani bilang, tadi kita akan membahas tentang lapisan bumi. Apa sih lapisan bumi? Kemudian ada apa aja sih di dalam lapisan bumi itu? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum masuk ke materinya, ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan untuk mengurangi resiko saat sebelum, pada saat terjadi bencana, atau bahkan pasca terjadi bencana, ya, sesuai dengan ancaman bencana di daerah masing-masing. Berikutnya ada indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai. Pertama, menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. Jadi kamu harus mampu atau bisa menjelaskan apa sih karakteristik lapisan penyusun bumi. Yang kedua, mampu menjelaskan karakteristik dari atmosfer, ya, atmosfer bumi kita. Ketiga, menjelaskan karakteristik dari gempa bumi, serta bagaimana sih caranya untuk mengurangi resiko dari gempa bumi. Yang keempat, menjelaskan karakteristik dari gunung berapi. Di Indonesia termasuk pada banyak nih daerah yang termasuk banyak gunung berapinya, ya. Jadi bagaimana sih cara mengurangi resiko bencana gunung berapi, ya, bencana gunung meletus gitu maksudnya. Oke, ini ada persepsi sebelum kita masuk ke materi. Silahkan disimak dulu videonya. Videonya dalam bahasa Inggris sengaja supaya menambah kosakata bahasa Inggris kalian. Layers of Earth artinya lapisan bumi, lapisan-lapisan bumi.
Oke, layers of Earth. Ada lapisan-lapisan bumi terdiri di sini kalau dilihat dari slide-nya, dari slide si kartunnya tadi terdiri dari apa nih? Crust, mantle, dan core ya. Jadi lapisannya itu ada 3 ya, crust, mantle, dan core ya. Jadi ada 3 lapisan. The outer cool layer on which we live is called crust ya. Jadi lapisan luar ya yang tempat kita tinggal sekarang itu disebutnya crust. Apa itu crust? Crust itu adalah kerak bumi ya. Crust itu artinya kerak bumi. Okay, Earth's crust is covered with landform, air, and water. Ya, jadi lapisan kerak bumi ini di cover itu berarti dilapisi, ya, dilapisi atau di atasnya itu ada landform, itu bentang alam, air itu artinya udara, and water itu berarti air. Jadi ada bentang alam, udara, dan air. Itu yang ada di kerak bumi. Okay, next after crust, the next layer is mantle. Ya, jadi setelah lapisan kerak bumi, maka lapisan berikutnya adalah mantel bumi, ya. Atau selimut bumi. Okay, mantle consists of rocks in molten form. Jadi lapisan selimut buminya itu terdiri dari rocks, itu batuan, ya, bebatuan, in molten forms itu berarti dalam bentuk molten. Molten itu berarti cair, ya. Jadi ada batuan tapi bentuknya cair. Next location is core, ya. Lokasi berikutnya adalah kita menuju ke inti bumi. Core itu inti bumi. The core is located just below the mantle. Jadi lapisan inti bumi ini terletak tepat di bawah lapisan mantel bumi atau selimut bumi. Okay, core is divided into two parts. Ya, jadi inti bumi itu terbagi menjadi two parts, dua bagian. The first is outer core,
The second is inner core ya. Jadi bagian pertama adalah outer core. Apa outer core? Lapisan inti bumi bagian luar ya, inti bumi bagian luar. And the second is inner core, lapisan inti bumi bagian dalam. Jadi ada inti luar, ada inti dalam. The outer core is in liquid state. Ya, jadi outer core-nya itu dalam bentuk liquid state. Lapisan inti luarnya itu bentuknya dalam liquid. Apa liquid? Cairan. Ya, bentuknya cair. Nah, the opposite with the outer core, ya berbeda dengan si lapisan luar tadi, inti luar, the inner core is in solid state. Lapisan inti dalamnya itu dalam bentuk solid, apa solid? Padatan, padat. This is the difference, perbedaan inner core and outer core, perbedaan inti luar dan inti dalam. Inti dalam itu metals are in solid form, logam dalam bentuk solid, artinya dalam bentuk padat. Jadi di inti dalam itu logam-logamnya kayak nikel, iron atau besi itu dalam bentuk padat. But in outer core, tapi pada lapisan luar, inti luar, metals are in molten form. Jadi logamnya dalam bentuk molten. Molten itu berarti cair. Jadi si nikelnya, si besinya dalam bentuk cair ya, cairan. Sometimes hot melt rocks called lava. Ya, jadi hot melt rocks, jadi bebatuan yang melt itu cair ya, mencair. Bebatuan panas yang cair yang keluar dari surface of the earth, keluar dari lapisan permukaan bumi. Such place are called volcanoes, yang keluar dari biasanya gunung Merapi ya, itu disebut dengan lava. Jadi batuan panas yang cair yang keluar ke permukaan bumi melalui gunung berapi itu disebut dengan lava. The end, selesai. Oke, kita lanjut ke pembahasan
Berikutnya, the layer of earth. Tadi kita sudah belajar the layer of earth, persepsinya. Di sini ada ayat Al-Quran terkait dengan layer of earth atau terkait dengan lapisan bumi. Ya, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi dia bilang sama Allah itu ada 7 langit, seperti itu pula bumi. Berarti bumi juga ada 7 lapis. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi atas segala sesuatu ya. Jadi atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu semua atas kuasa Allah ya. Tadi dikatakan dalam Quran surat yang tadi sudah ditampilkan tadi ya, itu ada 7 lapis langit ya. Jadi di sini ada ketika diteliti memang ternyata benar bumi ya 7 lapis bumi ada 7 lapis, ada crust, upper mantle, mantle transition zone, lower mantle, the layer, outer core, inner core ya. Crust tadi itu adalah kerak bumi, upper mantle, mantel bagian atas, mantle transition zone, zona transisi di antara mantel-mantel tadi, lower mantle, itu berarti mantel bagian bawah, the layer, berarti lapisan D, I don't know about it, di layer tuh maksudnya apa, nanti kita bahas lebih lanjut, outer core itu berarti inti luar, and the last is inner core itu berarti inti dalam, ya, it means all of them is there are 7 layers ya. Jadi ada 7 lapisan bumi ya. There are 7 layers. Ada crust, upper mantle, mantle transition zone, lower mantle, the layer, outer core, and inner core. Ya, jadi ada 7. Sesuai dengan bunyi Quran yang tadi. Oke, menurut website Oracle Think Quiz, ketika membahas tentang lapisan bumi, berikut ada linknya, ya, berdasarkan situs tersebut bahwa lapisan bumi itu memang ada 7. Tadi ada crust, kerak bumi itu terletak 0 sampai 40 km. Ya, ini dari permukaan ya, kita ngitungnya dari permukaan, bukan dari inti. Dari permukaan. And then upper mantle atau mantel bagian atas, yaitu 40 sampai 400 km ke bawah. And then transition region atau tadi transition zone itu atau zona transisi disebutnya itu dari 400 km sampai 650 km ke dalam ya, ke dalam ke inti. Kemudian ke arah dalam, maksudnya ke arah dalam ke arah inti ya. Lower mantle berarti mantel bagian bawah. Itu 650 km sampai dengan 2700 km, lumayan dalam ya, dari 650 sampai 2700, it's about 2000 km ya. Jadi kira-kira hampir 2000 km nih dalamnya ya. And then the layer atau lapisan D itu mulai dari 2700 till 2890 km. Ya, dari 2700 sampai 2890. It's about 1890 km. Jadi sekitar 1890 km tebalnya ya. Tapi masih tebelan si mantel bagian bawah tadi. Berikutnya outer core atau inti luar itu dari 2890 sampai 5150. Ini hampir 2000, 3000, berarti hampir 2000 lebih ya. Hampir 2200-an kilometer, berarti lumayan tebal juga nih. Lumayan tebal juga, hampir sama, lebih tebal dari lower mantle ya. Jadi si outer core ini lebih tebal dari si lower mantle. And the last is inner core atau inti dalam. Inner core itu dalamnya 5150 km sampai pada kedalaman 6378 km. Wallahu alam bisawab ya. Tepatnya seperti ini atau
tidak ya perhitungannya, misalnya juga kurang tahu karena misalnya tidak meneliti. Ini misalnya ambil dari sumber website Oracle ThinkQuest. Jadi misalnya tidak meneliti langsung, ini misalnya dapat dari referensi. Soal kebenarannya tepat benar-benar segini atau tidak, misalnya belum bisa membuktikan itu sendiri ya, wallahu alam bisawab gitu ya. Oke, berikutnya ada ayat lagi yang membahas tentang apa namanya? Tadi peristiwa yang tadi di video apersepsi, kan awalnya tuh pada jutaan tahun yang lalu bumi itu panas, tidak bisa dihuni ya. Itu ada di ayat Quran ternyata. Ya awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqam fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dulu menyatu? Dulunya jadi satu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman gitu ya? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi tadi buminya itu masih belum bisa dihuni, maka Allah turunkan hujan, diciptakan petir, hujan sehingga tumbuhlah apa namanya? Tumbuhan, kemudian bisa apa namanya? Muncul kehidupan di sana ya, bisa dijadikan tempat tinggal akhirnya bumi kita. Oke. Ini tadi kita sudah ada di slide yang persepsi tadi, layers of earth, itu ada, kalau tadi ada 7, maka di sini disederhanakan, dikelompokkan menjadi 4, crust, mantle, inner core, and outer core. Kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam dulu dan inti luar kalau di sini ya. Oke. Crust, kerak bumi, lapisan paling luar tempat kita tinggal sekarang ya, itu terdiri dari bentang alam, tadi ada perairan, ada udara ya. Berikutnya ada mantel bumi. Mantel bumi itu lapisan di bawah kerak bumi. Ya, sangat panas. Dia suhunya sangat panas, terdiri dari batuan tapi dalam bentuk cair, in molten forms ya. Outer core atau inti luar bumi berbentuknya cair ya, mengandung logam. Logamnya itu nikel dan besi. Nah, besinya ini sama nikel ini berarti ikut dalam bentuk cair. Logam cair panas yang keluar dari permukaan bumi, biasanya keluar dari gunung berapi, itu disebut dengan lava. Inner core, jelas, inner core itu inti dalam bumi, berbentuk padat ya, berbentuk padat, mengandung logam, logamnya dalam bentuk padat. Oke, thank you sudah menyimak penjelasan hari ini tentang lapisan bumi. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.